Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kita kembali lagi. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa kumpulan dari masalah SKTP bagi yang sudah terbit ataupun yang belum terbit ya, bagi teman-teman yang menunggu tunjangan profesi guru di tahun 2026 ini ya. Nah, ini mungkin masih banyak sekali untuk teman-teman yang banyak pertanyaan tentang SKTP kok belum terbit, SKTP kok tidak terbit, bagaimana ini, bagaimana dan seterusnya. Nah, mungkin dari sini nanti akan ada penjelasannya dan mungkin dari penjelasan ini nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru semuanya ada yang masih mengganjal, kok ini kenapa gitu. Nah, penjelasannya mungkin seperti ini, saya sedikit rangkum ya. Mungkin semoga saja bisa menjawab ya. Nah, baik, kumpulan masalah untuk SKTP tunjangan profesi guru di 2026. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah cek info GTK-nya ya mungkin di beberapa hari ini. Nah, mungkin jika melihat SKTP sudah terbit di bulan Januari ya seperti ini contohnya. Maka pertama, jika tidak ada perubahan data guru di aplikasi Dapodiknya tentunya, artinya jumlah tatap muka yang diinputkan di aplikasi Dapodik sudah di atas atau 24 jam mengajar ya atau 24 jam JP. Nah, maka jika ini sudah terinput dan hasilnya seperti ini ya, maka Februari dijamin valid juga ya. Nah, ini masih proses ya. Dan SKTP ini nanti akan terbit lagi ya. Jadi seperti itu. Ini intinya ini sudah aman. Kalau di nomor satu ini tidak ada perubahan ya. Sekali lagi usahakan untuk tidak ada perubahan di aplikasi Dapodiknya apalagi untuk inputan pembelajarannya. Oke, selanjutnya jika ada perubahan data beban kerja guru sehingga jamnya menjadi berkurang dari 24 jam, maka guru tersebut di bulan Februari bisa jadi tidak valid dan bahkan kemungkinan terburuknya adalah tidak cair ya. Jadi dimohon karena di awal di sini tidak ada perubahan di aplikasi Dapodik apalagi di inputan pembelajarannya. Ya, kurang lebih contohnya di rombongan belajar sini misalnya di aplikasi Dapodik. Nah, di bagian sini ya, ini tidak ada perubahan dari aplikasi Dapodiknya yang menyebabkan kurang dari 24 jam. Ya, jadi mohon dikoordinasikan dengan operator sekolahnya untuk penguncian jamnya ya. Nah, selanjutnya jika SKTP terbit di Januari namun belum salur atau belum cair ke rekening masing-masing, maka penyalurannya akan bersamaan dengan bulan Februari. Jadi, jika ini sudah terbit, ya SKTP-nya di bulan Januari, tapi dananya belum masuk ke rekening masing-masing, maka silahkan ditunggu saja di rekeningnya masing-masing untuk nanti bisa tersalurkan ya. Jadi untuk waktu sih estimasi waktu dan jadwal pencairan itu tidak bisa dipastikan karena kembali lagi ya masing-masing dari banknya ya. Karena teman-teman Bapak Ibu guru semuanya, tunjangan profesi guru ini semua guru tidak sama banknya. Jadi ada banyak bank yang dijadikan untuk tunjangan profesi guru ini. Nah, selanjutnya ini yang mungkin banyak pertanyaan ya. Untuk SKTP yang belum terbit, ya, bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang SKTP belum terbit, maka yang pertama itu jelas karena di Januari belum valid atau sudah valid tapi belum muncul saja SKTP-nya. Nah, artinya
Jika di bulan Januari kemarin, ya, pada saat sinkronisasi, itu ada beberapa data yang belum valid, ya mungkin saja di jamnya yang kurang atau memang ada kendala yang lain yang menyebabkan itu tidak valid atau belum valid, maka SKTP-nya mungkin belum terbit ya. Tapi eh, kemungkinan jika memang di inputan aplikasi Dapodiknya itu sudah benar, tapi di SKTP-nya belum terbit, maka silahkan ditunggu saja sampai nanti di info GTK akan muncul data terbaru dan SKTP sudah terbit. Jadi seperti itu. Lalu kemudian di Januari, jika Januari aslinya tugas teman-teman Bapak Ibu guru adalah lebih dari atau sama dengan 24 jam, maka hak Anda atau hak Bapak Ibu guru tidak akan hilang di bulan Januari dan akan tersalurkan ketika sudah valid. Misalnya biasanya SKTP belum terbit karena mungkin ada perbaikan identitas, ya mungkin ada pencocokan identitas, terus mungkin juga teman-teman dari lulusan PPD yang baru di tahun 2025 kemarin, jadi sedang menunggu mungkin nomor rekeningnya muncul di info GTK. Lalu kemungkinan ada perubahan rekening. Nah, biasanya nih bagi teman-teman yang baru pengangkatan menjadi P3K ya, mungkin akan disetarakan rekeningnya dari operator SIMTUN di Dinas Pendidikan masing-masing. Nah, selanjutnya mungkin saja ada hal lain yang belum terbaca sehingga info GTK Januari belum valid, tapi sebenarnya tugas mengajarnya sudah sesuai 24 jam linier minimal ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya bagi teman-teman atau beberapa pertanyaan yang bertanya mengenai ini kenapa kok belum terbit dan ini kenapa kok tidak terbit. Jadi mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk penjelasannya dan alasannya kenapa ya. Jadi untuk saat ini tidak perlu tergesa-gesa, terburu-buru atau khawatir ini kok seperti ini. Jadi kalau memang data dari awal di aplikasi Dapodiknya itu memang benar-benar sudah valid, silahkan dikoordinasikan juga dengan operator sekolahnya masing-masing. Maka di info GTK-nya jadi cukup ditunggu saja. Ya, jadi cukup ditunggu saja karena di info GTK hanya menampilkan data dari apa yang diinputkan dari Dapodik. Jadi teman-teman juga silahkan berkoordinasi dengan operator sekolahnya ya. Dan tentunya untuk aturan-aturannya juga dilaksanakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kenapa SKTP-nya belum terbit? Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.